Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertempuran hidup mati Chen Ping'an dengan peringkat pertama jagoan Southern Garden Nation Iblis Tua Ding Ying. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Ketika mereka tiba di toko anggur yang dikelola oleh wanita itu mulai menggerutu dan mengumpat ketika ia melihat orang yang telah mencuri pedang itu. Hanya setelah banyak bujukan, Lehu Fang mampu membawa 2 kendi anggur kualitas terendah ke meja, membantingnya dengan kesal. Si wajah tersenyum hampir tidak dapat menahan keinginannya untuk menampar wanita itu sampai mati. Lehu Fang mengeluarkan sebuah cikuno dan sederhana dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada si wajah tersenyum, sambil berkata dengan suara serius, "Aku mungkin perlu merepotkanmu dengan 2 tugas sulit dalam 20 tahun ke depan. Pertama, aku ingin kau membawa benda ini dan menemukan tubuhku yang bereinkarnasi. Cinya akan menjadi sangat panas saat mendekatiku, dan ini akan membuatmu merasakan kehadiranku. Kedua, aku ingin kau mencari pedang bernama Cao Yuan. Jika kita tidak bersikap tegas dalam masalah ini, pedang itu mungkin akan berakhir di tangan orang lain seperti bagaimana Dachun berakhir bersamaku." Ada ekspresi terkejut di wajah Qiantang. "Aku sudah memutuskan," kata Lehu Fang. Dia tidak menjelaskannya lebih lanjut, dan melanjutkan, "Jaga Qi, dan cepatlah dan segera tinggalkan Southern Garden Nation setelah minum sebotol anggur ini. Kau hanya akan membuatku mati lebih cepat jika kau tetap di sini." Si wajah tersenyum belum pernah melihat Lehu Fang berbicara dengan cara yang begitu hikmat sebelumnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima Qi dengan hati-hati dan mengangguk setuju. Si wajah tersenyum melirik teman baiknya setelah menghabiskan sebotol anggurnya dengan suasana hati yang muram, namun Lehu Fang hanya berkata dengan suara tenang, "Kau tidak perlu melakukan apapun jika kau benar-benar berhasil menemukanku. Kau juga seharusnya tidak mengajariku seni bela diri dengan sengaja." "Aku akan mengingatnya," jawab si wajah tersenyum. Namun, dia tidak lagi tersenyum, dan dia malah menahan air matanya saat berbicara. Lehu Fang tidak menunjukkan kesedihan seperti itu saat mereka berpisah, dan dia diam-diam melihat si wajah tersenyum pergi dari toko anggur sebelum mengalihkan pandangannya ke suatu tempat dan mencibir, "Kau bisa menunjukkan dirimu sekarang. Kau bisa mengandalkan kemampuanmu untuk mendapatkan kepalaku, kepala seorang abadi dari dunia lain." Seorang lelaki tua bungkuk yang tampak berusia sekitar 80 tahun berjalan keluar dari sudut jalan, sambil terbatuk-batuk. Si wajah tersenyum pasti akan mengenali lelaki tua yang tampak lemah ini jika dia masih ada. Dia tidak lain adalah Dewa Berlengan 8, Sui Yuan, seseorang yang telah tersingkir dari jajaran 10 elit atas 20 tahun yang lalu dan terus menurun, akhirnya berakhir sebagai anggota peringkat terakhir dari 10 elit bawah. Dia pernah menjadi sasaran dan diganggu oleh si wajah tersenyum selama setahun penuh, menyebabkan dia menjadi bahan tertawaan di dunia kultivasi. Lehu Fang mendesah dalam benaknya. Dia tidak membayangkan bahwa pernyataan yang dia buat di Gunung Banteng akan menjadi kenyataan. Yu Zhenyi telah diam-diam mengumpulkan banyak elit yang kuat pada saat itu, membuatnya sangat jelas bahwa dia ingin memburu dan membunuh 4 abadi dunia lain, Ding Ying, Yao Fei, Tong Qingqing, dan Feng Qingbai. Lehu Fang tersenyum dan bercanda bertanya apakah dia akan diburu dan dibunuh juga. Dilihat dari situasi saat ini, jawabannya sudah sangat jelas. Ini mungkin bukan rencana dan niat awal Yu Zhenyi, tetapi sifat Yu Zhenyi yang berdarah dingin membuatnya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan langka ini sekarang karena Lehu Fang terluka parah dan kalah telak. Melihat pedang abadi dari puncak pandangan mata burung jatuh ke kondisi yang menyedihkan. Sungguh menyayat hati. Aku tidak akan percaya ini jika aku tidak dapat melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Sui Yuan menyeringai saat mengejek Lehu Fang, mengungkap fakta bahwa dia kehilangan beberapa gigi. Dia perlahan berjalan menuju toko anggur, dan sangat sulit untuk memahami bahwa dia adalah seniman bela diri eksternal paling kuat di dunia sebelum Zhong Qiu. Betapa murah hatinya Yu Zhenyi. Dia bersedia membiarkanmu mengambil kepalaku, Lehu Fang terkekeh. Sui Yuan berdiri dalam posisi bungkuk saat dia berhenti 20 langkah dari pintu toko anggur, menjawab, "Yu Zhenyi adalah dewa zaman sekarang, jadi dia secara alami tidak tertarik pada kesempatan yang sangat buruk seperti orang tua fana ini. Bagaimanapun, Dewa Pedang Agung Lehu, kamu masih memiliki 30 hingga 40% kekuatanmu yang tersisa, jadi kamu masih memiliki kesempatan untuk mengalahkanku, Sui Yuan yang sudah tua." "Dewa Pedang Agung? Apakah kamu pernah melihat mereka sebelumnya? Apakah kamu layak mengucapkan gelar ini?" Lehu Fang mencibir. Sui Yuan terkekeh dan menjawab, "Tidak, aku tidak layak, sama sekali tidak layak. Aku akan mendengarkanmu, Dewa Pedang Agung Lehu."
Ada ekspresi mengejek di mata Lehu Fang. Sui Yuan menatap mata Lehu Fang dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Dewa berlengan 8 itu menggelengkan punggungnya dan menegakkan tubuhnya seperti naga banjir yang mengangkat kepalanya, menyebabkan auranya berubah drastis. Ini adalah aura dan watak yang seharusnya dimiliki oleh seorang Grandmaster. Ada ekspresi gelap yang menakutkan di wajah Sui Yuan saat dia berkobar dalam kemarahan, dan suaranya meneteskan kebencian dan kemarahan yang terkumpul saat dia meludah. Orang abadi dunia lain yang sombong seperti kalian semua pantas mati. Itu benar, itulah ekspresinya yang ada di matamu saat ini. Kamu seperti burung phoenix yang sudah kehilangan bulunya dan menjadi lebih rendah dari seekor ayam, tetapi kamu masih memandang rendah semua orang di dunia dengan ekspresi menghina seperti itu. Seolah-olah kamu memandang semua orang sebagai semut belaka. Lehu Fang tidak memberikan tanggapan. Namun, dia tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran terakhir dalam hidupnya. Ini tidak cukup memuaskan. Pertarungannya dengan Chen Ping'an saat itu tidak memuaskan, dan pertarungannya dengan Sui Yuan, yang menendangnya saat dia terjatuh, akan lebih menyesakan. Namun, tepat pada saat ini ketika Sui Yuan baru saja membuang penyamarannya dan turun ke Lehu Fang seperti dewa, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Lehernya dicengkeram seperti catok saat dia perlahan diangkat ke udara sedikit demi sedikit. Sui Yuan seperti ular yang dipegang kepalanya, bahkan tidak mampu melawan. Kakinya terangkat semakin tinggi ke udara. Orang yang telah melancarkan serangan mendadak pada lelaki tua itu memiliki suara yang hangat dan lembut, dan dia terkekeh, apa salahnya melihat kalian sebagai semut belaka? Aku tidak melihat ada yang salah dengan ini karena kalian memang tidak lebih dari semut. Terdengar suara retakan ketika leher Sui Yuan patah menjadi dua, setelah itu penyerang itu dengan santai melemparkannya ke tanah. Wanita yang menjaga toko anggur itu menjerit dengan suara melengking, sementara para pelanggan semua berteriak tentang pembunuhan sambil melompat dan berhamburan seperti burung yang ketakutan. Setelah Sui Yuan terlempar ke samping, orang dapat melihat bahwa penyerangnya adalah seorang pemuda tampan. Memang, dia tidak lain adalah Yao Fei, yang baru saja bergegas dari kuil Fajra. Yao Fei memegang kepala orang lain yang telah meninggal dengan kematian yang membingungkan, dan dia melemparkan kepala itu ke arah Lehu Fang, membiarkannya menggelinding di tanah dan memercikkan darah kemana-mana. Yang mengejutkan adalah kepala si wajah tersenyum Qiantang. Yao Fei dengan santai melemparkan Ci kecil itu ke tanah juga. Lehu Fang perlahan berjongkok dan dengan lembut mengusap wajah Qiantang, menutup mata sahabatnya itu. Ada ekspresi bingung di wajah Lehu Fang saat dia menatap si wajah tersenyum, dan dia tidak melihat Yao Fei, dia juga tidak mengambil Ci kecilnya. Sebaliknya, dia hanya bertanya dengan suara bergetar, "Mengapa?" Yao Fei terdiam sejenak sebelum mengabaikan pertanyaan itu dan berkata, "Sejak kapan kau menjadi sampah yang ceroboh dan ragu-ragu, Lehu Fang? Kau datang ke sini demi mengatasi rintangan hubungan manusia, tetapi pada akhirnya, kau gagal melihat hubungan apalagi mengatasinya. Baiklah jika memang begitu, dan kau bisa kembali dengan tangan hampa jika keadaan menjadi lebih buruk. Namun, kau sekarang tidak dapat melepaskan kepala seseorang yang tidak lebih baik dari orang asing? Lehu Fang, bahkan jika kau kembali ke benua daun payung, aku yakin kau tidak akan dapat mempertahankan basis kultivasi tingkat barumu, apalagi naik ke 5 tingkat atas." Yao Fei berjongkok dan bertanya, "Katakan padaku, mengapa kau datang ke sini? Sebagai pemimpin klan Jiang dari Sekte Tablet Giok, mengapa aku menemanimu ke tanah suci bunga teratai dan menghabiskan bertahun-tahun di sini?" Pada suatu waktu yang tidak diketahui, pedang Lehu Fang, Dachun, diam-diam muncul di tanah juga, tergeletak di jalan di samping Ci kecil dan kepala yang terpenggal. Para wanita yang sangat cantik berdiri jauh di belakang Yao Fei, beberapa dari mereka ramping seperti pohon willow dan beberapa dari mereka berbentuk seperti butiran beras di musim gugur. "Mengapa kamu tidak mencari Yoshi terlebih dahulu?" Lehu Fang mendongak dan bertanya. Yao Fei terkekeh marah dan menjawab, "Aku selalu bisa punya anak baru jika anakku meninggal. Namun, apakah kau ingin aku membuang 60 tahun lagi di tanah suci bunga teratai jika kau meninggal di sini?" Yao Fei berdiri dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada seorang wanita cantik yang masih cukup menawan untuk datang. "Pergilah, temani kakak senior Lehu yang sangat kau hormati saat itu dan minum anggur bersamanya. Kalian berdua sudah lama tidak bertemu, jadi pasti banyak yang ingin kalian bicarakan." Wanita cantik itu langsung menjadi pucat. Yao Fei menepuk pipinya dan berkata, "Ayo, jadilah gadis yang penurut." Tanah bergetar saat Yao Fei menghilang dalam sekejap. Seperti burung yang mengembangkan sayapnya, jubah yang berkibar dan pita warna-warni milik wanita lainnya berkibar di udara saat mereka juga terbang ke langit. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan yang memabukkan orang yang lewat di jalan-jalan terdekat. Lehu Fang berdiri dan menghadap wanita yang tampak familiar namun tidak familiar itu, lalu bertanya, "Mari kita duduk dan mengobrol."
Wanita itu mengangguk dengan takut. Mereka berdua duduk berhadapan, tetapi Lu Fang mendapati bahwa pemilik toko itu masih berjongkok di belakang meja kasir dengan ketakutan. Dia berdiri dan mengambil 2 kendi anggur sendiri. Namun, sebelum dia bisa menuangkan anggur, wanita yang telah tinggal di istana Springtide selama bertahun-tahun dan terbiasa melayani orang lain itu buru-buru berdiri dan menuangkan semangkuk anggur untuk Lu Fang. Baru kemudian dia menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri. Lu Fang tidak menatap wajahnya, wajah yang membuatnya merasa patah hati di masa lalu. Sebaliknya, dia hanya menatap tangannya yang sehalus dan sehalus giok seperti tangan gadis-gadis muda sebelum mengangkat semangkuk anggurnya sambil tersenyum. Wanita cantik itu menghela napas lega. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan berjalan ke jalan di luar toko anggur, membantu Lu Fang mengambil ci kecil dan dacun. Bahkan, dia mengambil kepala si wajah tersenyum dan meletakkannya di meja lain di toko anggur. Dia kemudian duduk dan tersenyum pada Lu Fang. Dengan semangkuk anggur di satu tangan, Lu Fang berbalik untuk menatap jalan kosong di luar. Zhong Qiu mengibaskan jubah birunya setelah berdiri dari reruntuhan, menyebabkan semua debu di tubuhnya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Yoshi dan Yaer yang sedang mencari tempat berteduh di kaki tembok tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka. Sebuah bayangan jatuh di atas mereka, dan Yoshi merasakan kelegaan yang luar biasa ketika dia memfokuskan pandangannya dan melihat ke atas. Sementara itu, Yaer dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Yaer takut tamu tak diundang ini akan menyukainya, mengubah pikirannya, dan menyebabkannya menjadi salah satu dari banyak wanita di istana Springtide. Namun, dia juga menghela napas lega, senang bahwa hidupnya tidak lagi dalam bahaya, setidaknya untuk saat ini. Setelah Yao Fei tiba, para wanita cantik dari istana Springtide yang semuanya sekuat elit kelas 2 di dunia kultivasi juga mendarat tidak jauh di belakangnya, turun dari langit seperti kelopak yang memesona. Yao Fei menggelengkan kepalanya sambil menatap putranya yang menyedihkan, berkata, "Hanya ini yang kau punya? Bagaimana kau akan bersaing dengan Jiang Beihai bahkan jika aku membawamu pulang? Ah, kau harus patuh tinggal di sini selama 60 tahun lagi. Kalau tidak, kau akan menghadapi kematian jika kembali ke dunia asal kita. Entah Jiang Beihai akan mempermainkanmu sampai kau mati, atau aku akan sangat marah padamu sampai aku akan memukulmu sampai mati. Setelah 60 tahun berikutnya berlalu, aku akan datang ke sini untuk membawamu kembali jika kau berhasil masuk dalam 3 besar tanah terberkati bunga teratai ini. Namun, jika kau bahkan tidak bisa melakukan ini, maka kau mungkin juga akan menjadi tua dan mati di sini." Yoshi tercengang, tetapi dia tidak merasa terlalu kecewa. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Yao Fei melirik Yaer yang duduk di samping putranya dan terkekeh, "Kau pikir tidak akan terlalu buruk bahkan jika kau tidak bisa meninggalkan dunia ini? Karena kau bisa hidup bersama dan tinggal bersama gadis yang kau cintai." Pipi Yoshi sedikit memerah setelah pikirannya terungkap. Yao Fei membuat gerakan meraih, menyebabkan Yaer langsung ditarik oleh tangan tak terlihat. Dia kemudian dengan santai menjentikkan lengan bajunya, membuat gaun biru muncul di udara dan secara otomatis meluncur di atas tubuh Yaer. Luka Yaer sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang setelah gaun aneh itu dikenakan padanya, dan bahkan darah yang telah hilang mulai terkumpul dan mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Auranya sebelumnya seperti tanggul yang jebol, tetapi sekarang seperti sungai yang mengalir terus-menerus. Yoshi membungkuk dan menatap Yoshi, sambil berkata, "Kau tinggallah di sini, tetapi gadis yang kau sukai harus pergi bersamaku. Aku akan memberimu 60 tahun. Jika kau memenuhi harapanku, maka kau berhak mengikutiku dan kembali ke sekte tablet giok benua daun payung. Kau dapat menikahi gadis ini di hari yang sama. Namun, jika kau gagal memenuhi harapanku, maka kau dapat melihatnya mengenakan gaun pengantin dan kau dapat memanggilnya ibu saat kita bertemu lagi di istana Springtide." Yoshi buru-buru berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Aku mengerti." Senyum yang mempesona muncul di wajah Yao Fei saat ia membelai kepala Yoshi dan berkata, "Itulah putra yang baik." Nasib Yaer diputuskan begitu saja, dan gadis itu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua keputusasaan yang sedingin es. Feng Qingbai berdiri sangat jauh, dan ia sama sekali tidak berani memprovokasi Yao Fei. Setiap kali Yao Fei berbicara, Feng Qingbai diam-diam akan menggeser kakinya dan melangkah semakin jauh. Feng Qingbai mengakui bahwa dirinya lebih rendah dari Lu Fang, jauh lebih rendah. Dia juga seorang abadi dari dunia lain, namun dia telah menggunakan beberapa trik untuk menyimpan sebagian besar ingatannya. Selain itu, jiwanya juga tidak lengkap, dan tubuh fisiknya juga tertinggal di benua daun parasol, sama seperti Lu Fang. Feng Qingbai meminjam tubuh fisik orang lain di tanah terberkati bunga teratai, memperlakukannya sebagai tempat tinggal sementara saat dia menyelesaikan perjalanannya di dunia ini. Inti dari segalanya, Lu Fang secara langsung memeriksa pikirannya dan berusaha untuk mengejar dan mencapai Dao. Sementara itu, Feng Qingbai puas dengan hal terbaik berikutnya, memahami Dao melalui pemahaman teknik kultivasi. Feng Qingbai mendesah sedih dalam benaknya.
Ditambah lagi dengan anak laki-laki muda berpakaian putih yang tiba-tiba muncul entah dari mana, dan peruntungannya benar-benar sangat buruk. Kesempatan yang ditakdirkan di tanah terberkati bunga teratai tidak pernah sesulit ini untuk didapatkan di masa lalu. Ding Ying mengangkat lengannya, dan topi bunga teratai berwarna perak di kepalanya secara mengejutkan mekar seperti teratai sungguhan. Kelopak bunga teratai yang awalnya tertutup terkelupas dan menjulur keluar, bergoyang dengan cara yang hidup. Ding Ying meletakkan pedang terbang mini di antara jari-jarinya di dalam teratai, setelah itu kelopak bunga teratai menutup lagi, mengembalikan topi Taois ke bentuk aslinya. Pria tua itu menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan mengintip ke sungai ki pedang yang mengalir di dekatnya. Bahkan seseorang seperti Ding Ying tidak dapat menahan perasaan bahwa ini adalah pemandangan yang sangat indah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Saat dia melihat ke bawah ke aliran ki pedang seputih salju yang bertahan di dunia manusia, Ding Ying tersenyum dan bertanya, "Chen Ping'an, apakah ini teknik kinesis pedang dari para ahli pedang? Kamu dan Feng Qingbai sama-sama menggunakan teknik ini sebelumnya. Aku ceroboh, dan aku tidak membayangkan bahwa kamu dapat menggunakan kinesis pedang dari jarak yang begitu jauh. Namun, ini tidak masalah karena hasilnya sudah pasti. Lagi pula, ini adalah pedang abadi, tapi kau tidak benar-benar memegang gagangnya dengan tanganmu. Kau hanya berpura-pura memegangnya. Bukankah ini sangat memalukan?" Ding Ying mengalihkan pandangannya dari pedang ki yang masih tersisa dan mengalihkan pandangannya ke Chen Ping'an, lalu melanjutkan, "Atau mungkin kau tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pedang abadi ini? Sungguh sangat disayangkan. Bagaimanapun, apakah semua materi seperti kabut dan air ini adalah pedang ki? Bukankah seharusnya pedang ki menghilang dengan sangat cepat?" Chen Ping'an tidak menyangka bahwa Ding Ying akan memiliki keterampilan pengamatan yang begitu tajam dan menyadari hubungannya yang tampak harmonis tetapi tidak selaras dengan pedang abadi dengan begitu cepat. Suatu kali di luar benteng elang terbang, Chen Ping'an telah menghunus pedang ini, ki abadi, dari sarungnya. Namun, pedang ki itu langsung memotong semua daging dan darah dari lengannya, hanya menyisakan tulang putih. Pada akhirnya, luka parah Chen Ping'an baru sembuh setelah Lu Tai menggunakan pil dan obat-obatan mistis dari klan Lu Naturalis untuk mengobatinya. Chen Ping'an tentu saja tidak memanggil ki abadi ke sisinya dari jarak yang begitu jauh menggunakan semacam teknik kinesis pedang dewa. Sebaliknya, ki pedang lasting ki telah meresap ke dalam tubuh Chen Ping'an karena interaksinya siang dan malam dalam jangka waktu yang lama. Pada saat yang sama, jiwanya juga mengembangkan kemampuan untuk memanipulasi ki pedang. Dengan demikian, mereka berdua tetap terhubung meskipun mereka telah berjauhan. Ding Ying menunjuk topi bunga teratai miliknya dan berkata, "Kau telah memperoleh pedangmu sekarang, sementara aku telah kehilangan kemampuan topi Taois abadiku untuk sementara. Dengan kau yang menjadi lebih kuat dan aku yang menjadi lebih lemah, pertarungan kita yang akan segera terjadi cukup adil, bukan?" Chen Ping'an mengencangkan cengkeraman palsunya pada gagang pedang abadi miliknya, menyebabkan aliran ki pedang yang mengalir dari halaman kecil ke tangan Chen Ping'an langsung berkumpul dan mengalir ke dalam pedang. Setelah melakukan ini, ki abadi tidak lagi tampak aneh dengan cara apapun. Chen Ping'an menimbang pedang di tangannya dan merasa itu pas. Pedang itu lebih berat daripada Deep Infatuation, pedang yang disimpan di dalam ke-15. Sejak memperoleh kitab suci pedang yang tepat dari kota naga tua dan mulai berlatih pedang di Pulau Osmanthus, Chen Ping'an selalu merasa pedangnya terlalu ringan. Meskipun dia hanya berpura-pura memegang ki abadi saat ini, dia tetap merasa berat pedang abadi itu cukup cocok. Segalanya akan baik-baik saja selama beratnya sesuai. Pada saat ini, Ding Ying baru saja menaikkan pendapatnya tentang Chen Ping'an dari level Hu Fang, Zhong Qiu, dan yang lainnya ke level Yu Zhenyi, seseorang yang mengolah teknik abadi. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa terlepas dari betapa mistisnya teknik pedang Hu Fang dan betapa tak tertandinginya teknik tinju Zhong Qiu, mereka tetap tampak seperti anak kecil yang melambaikan ranting pohon willow dan orang tua mabuk yang melemparkan pukulan liar di mata Ding Ying. Di dunia ini, hanya Yu Zhenyi yang telah mencapai level puncak dalam menyerang dan bertahan, dan dapat berharap untuk melukai Ding Ying. Chen Ping'an menghela napas berat. Satu-satunya hal yang baik tentang bertarung di sini adalah kenyataan bahwa lawan-lawannya tidak akan memanfaatkannya saat dia mengisi ulang ki-nya. Sepertinya seniman bela diri di dunia ini tidak mengambil langkah pertama yang diambil oleh semua seniman bela diri murni di Majestic World. Di dunia asal Chen Ping'an, seniman bela diri mengikuti jalan yang sama sekali bertentangan dengan pemurni ki dalam arti bahwa mereka perlu mengeluarkan semua energi spiritual dari tubuh mereka. Mereka kemudian akan memurnikan napas ki sejati yang murni yang hidup seperti naga banjir dan akan berenang melalui organ, tulang, dan titik akupuntur mereka. Seperti sekelompok pasukan berkuda elit yang memperluas wilayah negara mereka, napas ki sejati ini juga akan menempa banyak jalan untuk dilaluinya. Hanya setelah mengambil langkah ini seseorang dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati yang telah menginjakkan kaki di jalan martial Dao. Di tanah terberkati bunga teratai, bagaimanapun, seniman bela diri sama sekali tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Mungkin ini karena energi spiritual yang jarang di dunia ini.
Karena itu, seniman bela diri di sini kurang memiliki kesabaran dan memiliki fondasi yang relatif lemah. Apa yang disebut, kembali ke kesederhanaan alami, yang dikejar oleh banyak grandmaster seni bela diri di dunia ini, pada kenyataannya, hanyalah jalur seni bela diri biasa yang ada di Majestic World. Namun, seniman bela diri yang lahir di dunia ini hanya akan menjadi tercerahkan dan menyadari fakta ini setelah mereka mencapai ketinggian tertentu. Hanya dengan begitu mereka akan secara retroaktif mencoba untuk meredam kultivasi mereka. Ding Ying tersenyum tipis dan berkata, selain topi bunga teratai di kepalaku, pedang abadi di tanganmu adalah hal kedua di dunia yang ingin kumiliki. Chen Ping'an maju menggunakan kuda-kuda meditasi berjalan 6 langkah dari Mountain Shaking Fist. Kuda-kudanya berisi niat tinju terbaik dari kuda-kuda tinju Zhongqiu. Ada sedikit variasi di setiap langkah Chen Ping'an, tetapi semuanya tampak sangat koheren dan alami terutama karena ia telah berlatih teknik tinju lebih dari 1 juta kali. Niat tinju telah mengakar di tulang-tulang Chen Ping'an dan menjadi bagian dari identitasnya. Tidak hanya itu, Zhongqiu diam-diam telah mengajarkan Chen Ping'an kuda-kuda tinjunya, Mountain PIK, sambil berpura-pura bertarung dengannya juga. Kuda-kuda tinju ini anggun dan alami seperti air dan awan, yang memungkinkannya menyatu dengan sempurna dengan kuda-kuda meditasi berjalan 6 langkah dari Mountain Shaking Fist. Meskipun Ding Ying bermata elang, dia secara mengejutkan masih tidak dapat menemukan satu pun titik lemah dalam meditasi berjalan 6 langkah Chen Ping'an. Memang, posisi tinju ini benar-benar menyatu dengan surga dan selaras dengan dao besar. Selama 60 tahun terakhir, Ding Ying tanpa ragu membeli dan mengumpulkan semua jenis teknik bela diri di dunia. Dia adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun, jadi dia mampu mempelajari dan memadukan semua teknik ini bersama-sama. Dia berusaha menyusun kitab suci berharga yang akan memungkinkan seni bela diri menjadi seni terpenting di dunia ini. Ada secercah cahaya terang di mata Ding Ying saat dia melihat Chen Ping'an melakukan meditasi berjalan 6 langkah yang tampaknya biasa-biasa saja. Dilihat dari penampilannya, kitab suci rahasianya masih perlu dikerjakan ulang dan disempurnakan lebih lanjut. Karena tidak ada kesempatan baginya untuk membunuh Chen Ping'an dalam satu pukulan, dan melihat bahwa ada teknik bela diri dari dunia luar yang bisa dipelajarinya dari anak muda itu, Ding Ying memutuskan untuk menghindari serangan Chen Ping'an. Namun, Ding Ying segera menyadari bahwa mundur adalah pilihan yang salah. Setelah mengambil langkah ke-6, aura Chen Ping'an telah mencapai puncaknya, dengan niat tinjunya yang begitu terkonsentrasi sehingga hampir nyata dan seperti cairan, mirip dengan butiran air yang mengalir di atas daun teratai. Sementara itu, setelah membawa ki abadi di punggungnya untuk menempa jiwanya siang demi siang dan malam demi malam, niat pedang yang perlahan-lahan meresap ke dalam tubuhnya sekarang seperti urat daun teratai. Chen Ping'an melompat tinggi ke langit dan menebas ke bawah dengan pedangnya. Dia kemudian memegang ki abadi dengan kedua tangan, dan bilah pedang bergeser dari posisi vertikal ke posisi horizontal saat pedang itu menyapu udara, menghilang dalam sekejap. Jalan yang lebar itu terbelah menjadi dua oleh ki pedang, dan jika ada orang yang hadir di kedua sisi jalan pada saat ini, mereka akan menemukan bahwa hal-hal di seberang jalan tiba-tiba menjadi kabur dan terdistorsi pada saat ini. Ding Ying telah mundur 90 meter ke kejauhan, berputar di tempat dan memutar tubuhnya ke samping saat semburan ki pedang seputih salju melesat lewat di depannya. Seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang mengagumi gelombang besar yang bergulung ke arah pantai. Berdiri menyamping saat menghadapi serangan pedang kedua Chen Ping'an, Ding Ying melancarkan serangan telapak tangan dan melompat, tergantung di udara saat dia menghindari ledakan ki pedang Chen Ping'an yang ganas yang bertujuan untuk memotongnya menjadi dua di pinggang. Pada saat yang sama, serangan telapak tangan Ding Ying menghantam bilah pedang, dengan tabrakan antara keduanya tampak seperti dua batu asah yang saling bergesekan. Ding Ying mengerutkan kening saat telapak tangannya menjadi daging dan darah yang berantakan. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, mengarahkan jarinya ke ki abadi dan meminjam momentum mundur untuk jungkir balik dan melayang mundur. Namun, tidak akan mudah bagi Ding Ying untuk melepaskan diri dari genggaman Chen Ping'an, terutama karena dia telah kehilangan kendali. Chen Ping'an menjalani meditasi berjalan 6 langkah untuk kedua kalinya, dengan langkah pertamanya mendarat di udara 1 inci dari tanah. Langkah keduanya hanya berjarak 1 kaki dari tanah, dan ia terus memanjat semakin tinggi dengan setiap langkah berikutnya. Pada saat yang sama, ia melepaskan cengkeramannya pada lasting ki, membiarkannya berubah menjadi seberkas cahaya putih yang membubung turun dan memburu Ding Ying. Tentu saja, Chen Ping'an tidak serta-merta telah naik ke tingkat ke-8, tingkat formasi sayap. Sebaliknya, ia meminjam kekuatan ki abadi dan menggunakan aura yang terhubung di antara mereka untuk naik ke udara. Saat bertarung dengan Zhongqiu sebelumnya, Chen Ping'an juga telah melangkah beberapa langkah di udara setelah berhasil menerobos melalui pemeriksaan naga dan naik ke tingkat ke-5. Ia telah melangkah melewati parit di tanah yang dibentuk oleh serangan pedang Lehu Fang, namun aura dan ki-nya belum benar-benar stabil. Keduanya telah melonjak keluar seperti banjir yang kacau,
Dan karena Zhong Qiu telah memperhatikan hal ini, ia telah melepaskan beberapa pukulan lagi untuk membantu Chen Ping'an meredam dan menstabilkan martial Dao-nya. Ding Ying menghentakkan kakinya ke bawah, menyebabkan ledakan saat ia mencondongkan tubuh ke depan dan melesat ke udara. Ia mengambil langkah lain, dan proses yang sama terulang lagi. Ding Ying melepaskan energi astral dan mengumpulkannya di bawah kakinya, menggunakannya sebagai landasan dan memungkinkannya berjalan kemanapun yang diinginkannya di udara. Ini hampir merupakan bentuk dasar dari tingkat formasi sayap Majestic World. Jika Ding Ying berhasil naik dan meninggalkan tanah suci bunga teratai, maka ketinggian prestasinya yang luar biasa akan menjadi tak terduga. Anggota yang tersisa dari 10 elit atas dan 10 elit bawah yang berada di bawah Ding Ying semuanya menganggap menjadi satu dengan surga sebagai level puncak di tanah suci bunga teratai. Mencapai level ini sangat sulit dan membutuhkan usaha dan pengorbanan yang sangat besar. Namun, Ding Ying telah bertahan di dunia ini selama bertahun-tahun karena dia menunggu orang lain untuk mendaki gunung dan berdiri di sampingnya. Dia telah berdiri di puncak gunung selama bertahun-tahun, menatap dunia dan merasa seolah-olah hidup sama sekali tidak menarik dan tidak berarti. Ding Ying memandang aturan dan dao besar surga dan bumi ini sebagai lawan sejatinya. Pertempuran yang menakjubkan terjadi di udara. Chen Ping'an menggunakan kinesis pedang dan mengendalikan pedangnya seperti ahli pedang. Serangannya dilengkapi dengan teknik longsor dari kitab suci pedang yang tepat. Dia menolak membiarkan Ding Ying mundur terlalu jauh darinya, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak membiarkan Ding Ying terlalu dekat dengannya. Dia menjaga jarak setidaknya 2 lengan di antara mereka. Keduanya tanpa henti bertukar pukulan di atas ibu kota Southern Garden Nation, terus bergerak ke arah selatan ibu kota saat mereka melakukannya. Ki pedang bertabrakan dengan aura tinju, melepaskan ledakan gemuruh yang mengguncang dunia seperti guntur. Penduduk di ibu kota tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan leher dan menatap pemandangan yang menakjubkan ini. Anak laki-laki berjubah putih salju itu memegang pedang yang tampak seperti seberkas cahaya putih cemerlang. Ini adalah pemandangan yang spektakuler untuk dilihat, seolah-olah salju tebal turun di atas kota, tetapi tidak ada satupun kepingan salju yang turun. Di antara para penonton adalah Kaisar Southern Garden Nation, berdiri di tengah lapisan pengawal kekaisaran. Koki tua dari kediaman pangeran juga berlari keluar dapur, masih mengenakan celemeknya. Ada juga Pangeran Wei Yan dan Fen Wan-er dari Aula Cermin Hati. Di sudut jalan dekat toko anggur, Yao Fei dan Lu Fang berdiri berdampingan. Wanita pipa itu ditakdirkan tidak akan bisa mencapai cendekiawan muda bermarga Jiang tepat waktu. Dia terkulai di dinding, wajahnya dipenuhi kekecewaan saat dia melirik fenomena aneh di atas. Dia perlahan menutup matanya, benar-benar merasa sedikit lelah. Permaisuri Yao Shuzhen tidak kembali ke istana kekaisaran. Sebaliknya, dia menyelinap ke kediaman pangeran dengan cermin tembaga di sakunya. Di halaman, Cao Qinglang sendirian dan tak berdaya. Dia melempar kapaknya sebelum berjongkok dan membenamkan kepalanya di lengannya, menangis sejadi-jadinya. Di atas wilayah selatan ibu kota Southern Garden Nation, Chen Ping'an menjadi semakin akrab dan mahir mengendalikan pedangnya. Bilah pedangnya terlalu tajam, ki pedangnya terlalu kuat, dan teknik pedangnya terlalu aneh. Ini adalah pertama kalinya Ding Ying menjadi begitu acak-acakan dalam 60 tahun terakhir. Dia tidak punya pilihan selain memfokuskan seluruh usahanya pada pertahanan. Ding Ying merasa sedikit frustrasi. Namun, ia segera menekan rasa jengkelnya dan menenangkan pikirannya. Ia ingin melihat berapa lama pemuda abadi dari dunia lain ini bisa mempertahankan bentuk tubuhnya yang sempurna. Ding Ying akan menyerang dengan cepat dan melukai Chen Ping'an dengan parah saat ia menunjukkan titik lemahnya. Sementara itu, Ding Ying juga tidak tinggal diam. Sebaliknya, ia dengan santai melepaskan semua jenis teknik yang telah dipelajarinya. Ia melontarkan pukulan-pukulan bengkok yang sama sekali tidak ditujukan ke Chen Ping'an, namun aura tinjunya akan meledak di samping Chen Ping'an, mungkin di dekat dahi, bahu, atau dadanya. Pukulan-pukulan lelaki tua itu datang dari segala macam sudut yang aneh dan tajam, membuatnya sangat tidak terduga dan sulit dihindari. Ini adalah kasus Ding Ying yang menggabungkan teknik ramalannya dengan teknik tinjunya. Dibandingkan dengan Ding Ying, gerakan-gerakan aneh dan sulit dipahami dari si wajah tersenyum tidak lebih dari sekadar gerakan jatuh seorang badut. Ding Ying menyatukan dua jarinya dan menjentikannya keluar, melepaskan gumpalan energi astral yang tampak seperti pedang panjang. Sementara itu, ia membentuk segel dengan tangannya yang lain, mengaktifkan teknik yang memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan menggeser lautan. Sejumlah besar rumah dan sejumlah besar pohon tercabut dari tanah dan digunakan untuk menghalangi arus ki pedang seputih salju yang dahsyat. Pada akhirnya, mereka berdua mendarat di tembok kota yang tinggi di ibu kota. Di sepanjang jalan kereta, celah anak panah dan permukaan seluruh tembok retak dan runtuh, menyebabkan debu dan puing beterbangan di udara dan menghujani bagian dalam dan luar ibu kota. Chen Ping'an akhirnya terbebas dari belenggu. Dia akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya tanpa ragu.
Teknik kinesis pedangnya hampir sama kuatnya dengan kemampuan makhluk abadi untuk memanipulasi pedang mereka dengan pikiran mereka. Jalan kereta yang panjang itu benar-benar musnah oleh ki pedang-pedang abadi yang luar biasa. Sesekali ada celah dan jeda kecil, tetapi Ding Ying akan segera terbanting kembali ke dalam sangkar ki pedang oleh tinju kejam Chen Ping'an setiap kali dia mencoba melepaskan diri. Ding Ying adalah orang paling kuat di dunia, telah duduk di singgasana dunia kultivasi selama 60 tahun terakhir. Namun, hari ini, dia benar-benar ditekan untuk pertama kalinya, menderita kerugian sedemikian rupa sehingga dia tidak punya pilihan selain bertahan dengan sekuat tenaga. Meskipun Ding Ying tidak terluka, beberapa robekan sudah muncul di ujung lengan bajunya. Chen Ping'an bergerak cepat dan lincah sambil terus menari dengan tenang di sekitar jalan kereta yang hancur, menjaga jarak yang cukup jauh dari Ding Ying. Jelas bahwa Ding Ying juga marah, dengan beberapa tusukan dari jari-jarinya mengenai ki abadi pada bilah atau gagangnya, menyebabkan ki pedangnya runtuh dan meledak ke sekitarnya. Namun, ki pedang yang terpancar dari bilahnya begitu melimpah sehingga dapat mengembun menjadi aliran yang panjang, membuat jumlah kerusakan ini sama sekali tidak berarti. Ini dianalogikan dengan batu besar yang menghantam sungai dan menyebabkan air memercik ke tepian, jumlah air yang tumpah sama sekali tidak berarti. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Chen Ping'an, dan dia melompat ke atas celah anak panah yang telah hancur menjadi dua. Dia menyatukan dua jari dalam pose meditasi berdiri, posisi tungku pedang dari pemandu pengguncang gunung. Ki abadi, yang telah berputar-putar dengan ganas di sekitar Ding Ying, tiba-tiba naik lebih dari 30 meter ke langit. Pedang terbang itu awalnya memang secepat kilat, tetapi kecepatannya bertambah jauh hingga tak terduga. Pedang itu benar-benar lenyap dari pandangan sebelum berubah menjadi pilar cahaya putih yang turun dari langit, lengkap dengan angin kencang dan kilat yang menggelegar. Pedang itu membelah tembok kota Southern Garden Nation menjadi dua sebelum keluar di kaki tembok dan tiba di samping Chen Ping'an dalam sekejap. Pedang itu berdering saat melayang di samping anak muda itu. Debu mengendap, memperlihatkan sosok Ding Ying. Orang tua itu mengangkat tangannya, memperlihatkan manset lengan baju kanannya yang sekarang compang-camping. Chen Ping'an mengulurkan tangan dan berpura-pura memegang gagang lasting ki. Telapak tangannya menyentuh gagang pedang itu sesaat, tetapi dia segera melonggarkan cengkeramannya setelah itu. Ding Ying tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Aku tidak pernah bisa meregangkan dan mengendurkan tulang dan ototku sebanyak ini dalam 60 tahun terakhir." Chen Ping'an mengajukan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya, bertanya, "Tidakkah kamu merasa luar biasa?" Ding Ying tetap tidak terpengaruh sebelumnya. Namun kali ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terhina. Dia menghentakkan kakinya, lalu sosoknya mulai menghilang dan sulit dipahami. Chen Ping'an samar-samar dapat melihatnya mengambil posisi tinju yang tidak diketahui. Di belakang Chen Ping'an, ada juga bayangan samar lelaki tua yang mengenakan topi bunga teratai, yang satu ini membentuk segel resmi surgawi kuno dengan jari-jarinya. Di sebelah kanannya, di langit di atas ibu kota Southern Garden Nation, Ding Ying memutar lengannya dan memijat bola cahaya yang menyilaukan di antara telapak tangannya. Di sebelah kirinya, melayang di atas tembok kota ibu kota, Ding Ying mengulurkan lengannya dan menyapu ke bawah dengan jari-jarinya yang seperti kait, menyebabkan dua retakan yang masing-masing berukuran lebih dari 30 meter panjangnya meluncur turun di sepanjang tembok kota. Chen Ping'an berpura-pura memegang ki abadi dan melepaskan teknik longsor menggunakan ki pedangnya, yang bertujuan untuk menghancurkan pertahanan lawannya. Pada saat yang sama, ia memblokir serangan Ding Ying menggunakan teknik penekan Dewa Kitab Suci Pedang Sejati dengan ki abadi. Ia berfokus pada dua hal sekaligus. Saat berikutnya, sebuah lubang raksasa berukuran tinggi 18 meter dan lebar 15 meter muncul di tembok kota ibu kota. Debu dan puing menutupi langit dan bumi. Seperti gunung yang menjulang tinggi dan seperti kolam yang dalam, Ding Ying tampak seperti seorang Grandmaster yang gigih saat ia berdiri di tepi lubang menganga di dinding. Awan dan kabut mengepul di belakang Ding Ying sekarang karena ia tidak lagi menekan energi astralnya yang tak terbatas dengan sengaja. Awan dan kabut terus berkumpul dan menyebar, akhirnya mengembun bersama untuk membentuk garis besar dewa. Seolah-olah seorang dewa turun dari surga. Ekspresi Chen Ping'an tetap tenang dan tidak terpengaruh. Berdiri di seberang Ding Ying, ia bahkan tidak melirik fenomena aneh langit dan bumi yang dipicu oleh lelaki tua itu. Sebaliknya, ia hanya memegang ki abadi di satu tangan dan menyatukan jari telunjuk dan jari tengah tangannya yang lain, dengan ringan menggerakkannya di bilah pedangnya dari kiri ke kanan. Chen Ping'an meniru serangan pedangnya, serangan pedang yang telah ia lakukan dalam gulungan gambar cendekiawan sage. Bahkan jika dia hanya mampu meniru sedikit auranya. Ki abadi yang tak terkendali bergema lembut, tampaknya beresonansi dengan Chen Ping'an. Seolah-olah ki abadi akhirnya mengakui Chen Ping'an dan bertanya kepadanya, "Apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan kepada langit dan bumi ini? Kalau begitu, jangan menahan diri dan biarkan mereka mendengar suaramu." Sebelum momen ini, Chen Ping'an belum pernah mampu secara fisik memegang gagang ki abadi. Jadi,
Dapat dikatakan bahwa ia hanya dekat dengan ki pedangnya tetapi tidak benar-benar menyatu dengan pedang itu. Namun, sekarang, ia benar-benar memegang pedang itu. Chen Ping'an dengan marah memegang gagang ki abadi, dengan sinar cahaya spektakuler yang merembes dari celah-celah di antara jari-jari tangan kirinya. Seolah-olah bulan yang terang terbit dari bumi, ia benar-benar menerangi langit dan bumi saat cahayanya yang cemerlang melonjak ke sekeliling seperti gelombang yang tak terhentikan. Matahari yang menyala-nyala sudah tergantung di langit dan menawarkan cahaya ke dunia, namun seluruh ibu kota Southern Garden Nation menjadi lebih terang. Seolah-olah matahari dan bulan hidup berdampingan di langit. Ki abadi sudah terhunus, namun Chen Ping'an masih melakukan gerakan mencabut pedang dari sarungnya. Ding Ying tercengang saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melangkah melewati lubang menganga di dinding itu apapun yang terjadi. Namun, dia tidak panik atau takut. Proyeksi dewa setinggi 9 meter yang terbentuk dari energi astral menjulang tinggi di belakangnya dan mengintip ke bawah ke arah manusia dan pedang yang menyedihkan itu. Ding Ying sangat menyadari bahwa dia tidak dapat mundur lebih jauh lagi. Dia jelas tidak bergerak seperti gunung, namun lengannya secara mengejutkan berubah menjadi lusinan lengan di depannya, melepaskan pertunjukan yang mempesona dan memusingkan. Ada segel Buddha, segel ceramah, segel Chen, segel penakluk iblis, segel kebajikan, dan segel tak kenal takut. Setiap segel bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ada segel Taois, segel 3 orang murni, segel 5 petir, segel pemutar surga, dan segel master surgawi. Setiap segel memancarkan angin astral dan gemuruh guntur. Ada juga aura manset astral milik Yu Zhenyi, tinju penghancur milik Zhong Qiu, pedang jari milik Mirror Heart Hall, pisau milik Liu Zong, tombak tunggal milik Cheng Yuanshan, dan seterusnya. Proyeksi dewa yang menjulang tinggi itu pun mengikuti, meniru tindakan Ding Ying dan membentuk segel yang sama serta mengambil posisi. Terlebih lagi, kekuatannya tampak lebih hebat. Kultivasi seni bela diri Ding Ying merupakan puncak dari teknik-teknik terbaik dari semua aliran pemikiran. Yu Zhenyi berdiri di puncak kekuatan Dao di dunia ini, Lehu Fang berdiri di puncak teknik pedang, Zhong Qiu berdiri di puncak teknik tinju, dan Liu Zong berdiri di puncak teknik pisau. Namun, jauh di atas semua puncak ini, sebenarnya berdiri seseorang yang telah naik ke langit, Ding Ying. Ding Ying seperti matahari terbit di tanah terberkati bunga teratai. Ini terlalu tidak masuk akal. Adapun Chen Ping'an, dia hanya memiliki satu pedang. Dan dia hanya perlu melepaskan serangan pedang. Namun setelah serangan pedang ini, proyeksi dewa itu runtuh. Segel-segel yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Ding Ying tidak terlihat dimanapun. Di jalanan di ibu kota, pertempuran antara semua pihak telah berlangsung sengit dan menggetarkan jiwa sejak awal. Saat ini, para kultivator di jalanan masih terkunci dalam pertempuran yang sengit dan hebat. Setelah Chen Ping'an melepaskan serangan pedangnya ke arah tembok kota, di sisi paling barat dari jalan kereta lurus yang mati, berdiri seorang lelaki tua yang jubah panjangnya robek sepenuhnya di bagian dada, memperlihatkan luka sayatan yang dalam dan berdarah. Lelaki tua itu melakukan sesuatu yang mengejutkan, mengangkat lengannya dan melepaskan topi bunga teratai berwarna peraknya sebelum dengan santai melemparkannya ke tanah. Mengenai apakah pedang terbang itu akan terlepas karena ini dan kembali ke sisi pemiliknya, memungkinkan lawannya menjadi lebih kuat, dan apakah kehilangan perlindungan dari harta abadi ini akan menyebabkannya kehilangan keunggulan dalam pertempuran berikutnya antara lawan yang sama-sama sepadan. Ding Ying tidak peduli dengan semua hal ini. Dia menggulung lengan bajunya dengan perlahan dan hati-hati. Dia berpikir sejenak sebelum melirik topi bunga teratai berwarna perak yang selalu dia lihat sebagai alat tawar-menawar. Dengan jentikan tangannya yang santai, dia melemparkannya jauh ke arah jalan kereta kekaisaran di dalam ibu kota Southern Garden Nation. Ding Ying perlahan melangkah maju, dengan langkah kakinya yang tidak berbeda dari manusia biasa. Dia tidak lagi memiliki energi astral seperti gunung yang dimiliki para dewa. Bahkan, dia rela melepaskan topi tau berwarna peraknya. Dia sama sekali tidak bersenjata saat berjalan menuju Chen Ping'an, tetapi dia merasa sangat ringan. Dia belum pernah mencapai kondisi puncak ini sebelumnya. Beginilah seharusnya pertarungan. Setelah mengalahkan orang terkuat kedua di dunia, dia secara alami akan tetap menjadi orang terkuat di dunia. Ini adalah konsep yang sangat sederhana. Namun, terlepas dari seberapa besar orang-orang menghargai pertarungan semacam itu, dan terlepas dari betapa tinggi dan tidak mungkinnya hal ini bagi kebanyakan orang, Ding Ying tetap merasa pertarungan semacam itu terlalu remeh dan tidak penting. Ding Ying melangkah maju sendirian, ingin menyaingi dan mengalahkan surga dan bumi ini. Namun, pemuda abadi dari dunia lain yang bernama Chen Ping'an datang pada saat yang tepat. Dengan batu loncatan ini, Ding Ying bisa memanjat lebih dekat ke surga. Ding Ying tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah maju dengan cepat. Chen Ping'an mencengkeram pedangnya, dengan sensasi terbakar mengalir melalui telapak tangannya. Namun, tangannya sama sekali tidak terbakar oleh ki pedang. Sebaliknya, dia merasa serangan pedang keduanya bisa lebih cepat. Di atas tembok kota di sebelah selatan ibu kota Southern Garden Nation,
Dari lubang menganga di tembok kota hingga sisi paling barat tembok kota, seluruh jalur lalu lintas dibanjiri oleh aliran ki pedang yang bergolak dan seputih salju. Sementara itu, berdiri di sisi paling barat tembok kota, Ding Ying melancarkan pukulan demi pukulan seolah-olah dia adalah dewa dari pengadilan surgawi yang melepaskan hukuman ke arah gunung besar. Tinjunya merobek pedang ki yang melonjak, menyebabkannya terciprat ke sekeliling. Dan begitu saja, Ding Ying melangkah maju melawan arus, mengiris pedang ki seolah-olah dia sedang mengiris mentega. Sebelum menyelinap ke kediaman pangeran, Permaisuri You Shuzhen, juga pemimpin pagoda dari pagoda penghormatan dan mata-mata dari aula cermin hati, telah menyembunyikan dirinya di tempat yang teduh dan sejuk di suatu tempat dan menatap ke arah pertempuran sengit yang terjadi di atas tembok kota di selatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah karena emosi. Pertempuran antara Ding Ying dan Chen Ping'an sungguh menggemparkan. Bahkan jika seseorang membolak-balik dokumen rahasia yang paling berdebu yang tersimpan di dalam pagoda penghormatan, orang akan menemukan bahwa sudah banyak siklus 60 tahun sejak pertempuran yang sangat penting dan mencengangkan seperti itu terjadi di tanah terberkati bunga teratai. Ini adalah pertarungan antara hanya dua orang, tetapi tampak seolah-olah itu adalah pertempuran antara dua pasukan kavaleri berat di sepanjang garis pertempuran yang membentang ribuan kilometer, menyebabkan gumpalan pasir kuning beterbangan di udara. Wei Xian, Kaisar pendiri Southern Garden Nation, tak terkalahkan pada masanya. Setelah itu, Lu Baixiang juga mencapai status tak terkalahkan, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan dan mencekik seluruh dunia kultivasi selama 60 tahun. Pedang abadi wanita Sui Youbian telah mencapai tingkat tak terkalahkan dan kesepian sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa terbang tinggi dengan pedangnya dan mencoba untuk naik dengan tubuh fisiknya. Akhirnya, maniak seni bela diri Julian telah memilih untuk menjadi musuh dunia, bertarung melawan 9 anggota elit 10 atas yang tersisa. Selain itu, dia berhasil membunuh lebih dari separuh Grandmaster dari daftar elit 10 atas. Namun kali ini, Ding Ying telah bertemu dengan seorang abadi muda dari dunia lain bernama Chen Ping'an. Seolah-olah mereka adalah matahari dan bulan yang bersaing untuk mendapatkan kejayaan di surga yang tinggi. Semua orang hanya bisa menjulurkan leher dan melihat ke atas, dengan penuh harap menunggu hasil akhirnya. You Shuzhen menghela napas dan melirik pemuda dan pemudi yang berdiri di punggung atap. Dia tidak melompat untuk mendekati mereka, dan malah tetap diam-diam saat dia berjalan ke koridor dan berjalan maju tanpa tergesa-gesa. Dia akan berjalan di belakang tiang-tiang setiap kali dia bertemu dengan pelayan dan pelayan wanita, menyembunyikan dirinya dari tatapan orang-orang itu. Ada kalanya dia akan dengan anggun melompat ke balok silang, tampak seperti jubah warna-warni saat dia melangkah maju. Tidak pantas baginya untuk muncul di kediaman pangeran. Meskipun dia adalah permaisuri Southern Garden Nation, dia sebenarnya bukanlah ibu kandung dari putra mahkota dan pangeran kedua. Faktanya, ada beberapa rahasia yang tidak terlihat beredar di sekitar istana kekaisaran mengenai kematian mantan permaisuri karena sakit, dan semua rahasia ini mengandung bayangan permaisuri You Shuzhen. Sosok You Shuzhen melintas di koridor, namun ini cukup untuk membuat Wei Yan dan Fen Wan'er menyadari kehadirannya. Mereka berdua melompat turun dari bubungan atap dan berhadapan langsung dengan permaisuri yang kecantikannya terkenal jauh dan luas. Fen Wan'er merasa sedikit penasaran dan cemas karena You Shuzhen muncul tiba-tiba. Selain itu, permaisuri telah memilih untuk muncul di depan Pangeran Wei Yan saat dia masih ada. Faktanya, You Shuzhen tidak lain adalah kakak perempuan senior yang telah menemukan Fen Wan'er dan membawanya ke Mirror Heart Hall saat itu. Setelah itu, You Shuzhen dengan cepat mengambil identitas seorang gadis istana yang dijalin dengan cermat oleh Mirror Heart Hall. Dia dengan mulus memasuki istana kekaisaran Southern Garden Nation dan perlahan-lahan naik ke posisi permaisuri. Ada kejengkelan dalam suara You Shuzhen saat dia berkata, situasinya tegang dan tidak ada waktu untuk menunggu lagi. Ini salah kakak perempuanmu karena tidak menyelesaikan tugasnya dengan benar, dan juga salah iblis tua Ding karena muncul di saat yang tidak terduga seperti ini. Wei Yan menatap, ibu permaisuri, sebelum mengalihkan pandangannya ke Fen Wan'er. Ada kabut tebal yang menyelimuti hatinya. Dia tidak keberatan melewati suka dan duka bersama Fen Wan'er untuk mengalahkan adik laki-lakinya, yang didukung oleh Yaer dari kekuatan iblis. Setelah itu, dia akan naik tahta selangkah demi selangkah, akhirnya menjadi kaisar dan akhirnya bekerja sama dengan permaisurinya untuk menyatukan keempat negara. Namun, bagaimana jika seluruh klan Wei dari negara Taman Selatan sudah dipermainkan oleh jari-jari kecil para wanita dari aula cermin hati ini seperti mainan belaka? Apa pentingnya bahkan jika dia naik tahta dan mengenakan jubah naga? You Shuzhen tidak punya waktu untuk memedulikan ambisi Pangeran Wei Yan yang semakin besar untuk menjadi kaisar. Ia menatap Fen Wan'er dan menjelaskan dengan terus terang, selain menjadi permaisuri, guru juga mengirimku ke ibu kota negara Taman Selatan untuk tujuan lain. Aku ditugaskan untuk mendapatkan gaun biru itu, dan aku tidak perlu mendapatkannya terlalu cepat atau terlalu lambat. Aku harus mendapatkannya selama tahap akhir dari 60 tahun ini. Namun,
Aku tidak berani terlalu dekat atau menunjukkan diriku di depan iblis tua Ding sama sekali, jangan sampai aku menyinggung dan membuatnya marah. Yao Shuzhen tersenyum meminta maaf kepada Fan Wan-er dan melanjutkan dengan ekspresi getir, jadi, aku tidak punya pilihan selain menerima pilihan terbaik berikutnya. Sebelum Yao Fei meninggalkan gunung, dia berkata bahwa dia akan memperlakukanmu sebagai rampasan perang, terutama karena dia sudah lama menginginkan kecantikanmu. Ketika aku mengetahui hal ini, aku sengaja menyuruh seseorang mengungkapkan rahasia ke istana Spring Tide, mengatakan bahwa kau berniat mendapatkan gaun biru itu. Benar saja, Yao Fei langsung mengunjungi Biksu Yuni di kuil Fajra untuk mendapatkan gaun biru itu. Karena temperamen Yao Fei, dia pasti akan bersedia memberikan gaun biru itu kepadamu begitu kau jatuh ke tangannya dan memintanya, terlepas dari apa niat awalnya untuk mendapatkan gaun itu. Fan Wan-er masih sangat bingung, dan dia bertanya, jadi bagaimana jika aku mendapatkan gaun biru itu? Mungkin aku akan mengalami keberuntungan setelah mendapatkan salah satu dari 4 kesempatan takdir terbesar dan bangkit dari dunia ini? Tetapi bukankah kakak senior pernah mengatakan ini kepadaku sebelumnya? Tentang peringatan guru dan bagaimana aku tidak diizinkan untuk dengan sengaja mencari kesempatan yang ditakdirkan demi kenaikan. Ya, dan sungguh memalukan bahwa Yao Fei telah memberikan gaun biru itu kepada Yaer dari kekuatan iblis tanpa berpikir 2 kali, Yao Shuzhen mengungkapkan. Hal-hal telah menjadi seperti ini, tetapi untungnya guru juga meramalkan hasil ini. Dia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan cermin tembaga kecil itu dan menjelaskan, guru menyuruhku untuk menyerahkan cermin ini kepadamu saat hal ini terjadi. Fan Wan-er menerima cermin itu dan memutarnya di tangannya, memeriksanya dari semua sudut. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Yao Shuzhen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah mempelajarinya dengan saksama selama bertahun-tahun, tetapi aku juga tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Sepertinya itu hanya cermin biasa. Yao Shuzhen menoleh ke Wei Yan dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, tidak perlu khawatir menjadi boneka dari balai cermin hati. Kami tidak memiliki ambisi untuk mengubahmu menjadi boneka, kami juga tidak memiliki kekuatan untuk mendukung ambisi ini sejak awal. Guru pernah berkata bahwa Ding Ying, Yu Zhenyi, dan Zhong Qiu adalah 3 gunung yang tidak dapat diatasi di dunia ini, terutama 2 yang pertama. Rencana-rencana aula cermin hati seperti rencana anak-anak di depan mereka. Mereka sama sekali tidak berarti dalam rencana-rencana besar dunia ini. Yao Shuzhen melupakan beberapa hal. Seseorang harus menghormati orang yang lebih tua, jadi dia tidak mau berbicara terlalu banyak tentang gurunya, Tong Qingqing, di depan orang luar seperti Wei Yan. Sebenarnya, Tong Qingqing juga telah mengatakan beberapa kata yang menyentuh hati kepadanya terakhir kali mereka bertemu. Saya melakukan semua ini hanya karena saya takut mati. Jadi, saya ingin tahu siapa yang melakukan apa di setiap sudut dunia. Dengan begitu, saya dapat menghindari semua bahaya. Namun, Yao Shuzhen tidak yakin bahwa ini adalah niat sebenarnya dari gurunya. Basis kultivasi Tong Qingqing sangat mendalam, dan dia juga telah menjadi salah satu dari 4 Grandmaster Superior yang paling kuat sejak lama. Orang lain mungkin tidak menyadari bakat bela diri gurunya, tetapi Yao Shuzhen sangat menyadari bahwa bakat bela diri Tong Qingqing hanya kalah dari setan tua Ding. Jika tuannya bersedia berusaha, maka dia pasti bisa menjadi salah satu dari 3 elit teratas di dunia ini. Bagaimanapun, tuannya juga mendapat dukungan dari seluruh aula cermin hati. Selain itu, dia juga memiliki begitu banyak bawahan dan mata-mata yang setia di istana kekaisaran keempat negara. Apa yang perlu dia takuti? Dunia inilah yang perlu takut pada tuannya, Tong Qingqing, bukan? Pangeran Wei Yan dengan hati-hati merenungkan kata-kata Yao Shuzhen. Dia tidak mempercayainya. Lebih tepatnya, dia tidak mempercayai semuanya. Fan Wan-er berpikir keras saat dia memegang cermin tembaga. Di atas tembok kota yang rusak parah, beberapa Grandmaster bergegas untuk mengagumi reruntuhan medan perang yang baru dibuat ini. Mereka menyebar di sepanjang tembok, dan Yu Zhenyi dan Zhong Qiu juga menghentikan pertempuran hidup dan mati mereka untuk bergegas ke tempat ini. Saat ini, Yu Zhenyi diam-diam mengamati aliran Qi di sekitar tembok kota serta sisa-sisa niat pedang murni yang masih tersisa di antara langit dan bumi. Zhong Qiu tidak berminat untuk melakukan ini, dan dia meletakkan tangannya di atas merlon yang hancur, mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat dia menatap ke kejauhan. Pedang terbang glasir berwarna terbang ke sisi Yu Zhenyi, dengan kecepatannya semakin menurun saat mendekati tembok kota. Setelah tiba di atas tembok kota, pedang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdering pelan seolah-olah merasa sedikit takut. Mengikuti pedang terbang glasir berwarna, pengasah pisau Liu Zong juga tiba di jalur kereta tembok kota. Dia melompat ke bagian tembok yang hancur dan duduk bersila. Pisau tulang di tangannya rusak parah, dan lelaki tua itu mengulurkan ibu jarinya dan dengan hati-hati menggerakkannya di atas permukaan bilah pisau yang seperti cermin. Pisaunya begitu sombong dan angkuh selama hidupnya, namun sekarang telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh pedang terbang. Ini adalah pembalasan karma di kehidupan yang sama.
Jenderal Naga Tang Tiei dari negara Jin Utara perlahan-lahan memanjat tembok kota dengan pedangnya, Refiner, tergantung di pinggangnya. Dia memilih tempat kosong untuk berdiri, meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan memancarkan aura yang luas dan agung. Dibandingkan dengan para Grandmaster ini, Arm Sagi Cheng Yuanshan, yang tetap tersembunyi di bawah bayang-bayang jembatan lengkung batu, benar-benar mempermalukan gelar Grandmaster. Yao Fei dan Lehu Fang juga tiba di tembok kota di selatan ibu kota bersama-sama. Di belakang mereka, ada Yoshi, serta Yaer, yang mengenakan bakia kayu. Fan Wan-er dari Mirror Heart Hall juga memanjat tembok kota dengan hati-hati. Dia tidak berani berjalan ke jalur kereta dari jalan setapak di kedua sisi tembok kota, dan dia malah menggunakan kinggongnya untuk berlari ke sisi tembok. 1. Dia memilih tempat di antara guru kekaisaran negara Taman Selatan dan Jenderal Naga dari negara Jin Utara. Pertempuran antara Ding Ying dan Chen Ping'an, yang mula-mula terjadi di atas tembok kota, kini telah bergerak lebih jauh lagi, di luar ibu kota Southern Garden Nation. Dari tembok kota tempat para Grandmaster berdiri hingga Gunung Bul di kejauhan, awan debu mengepul di udara, membuatnya tampak seolah-olah Awo sedang membalikkan punggungnya dan mencabik tanah. Di luar selatan ibu kota, para pedagang dan pelancong di jalan pos dan jalan resmi telah berpencar dan melarikan diri. Ding Ying tidak hanya maju melawan arus, berjalan maju selangkah demi selangkah dan melancarkan pukulan demi pukulan untuk menghancurkan sungai Ki Pedang Chen Ping'an dengan paksa, tetapi ia bahkan mempertaruhkan banyak luka untuk mendekati Chen Ping'an, memaksa anak muda itu untuk melawan dengan pedangnya. Ding Ying mengubah situasi yang mengerikan menjadi situasi yang baik, tidak lagi membatasi dirinya pada cabang seni bela diri tertentu saat ia bertarung. Sebaliknya, ia menggunakan segala sesuatu dalam repertoarnya. Teknik-tekniknya secara dangkal mirip dengan kartu Trufiu Zenyi dan para Grandmaster lainnya, tetapi pada kenyataannya, mereka memiliki niat yang sangat berbeda. Sebuah serangan telapak tangan langsung menghantam Chen Ping'an dan pedangnya, namun energi astral serangan itu berasal dari belakang Chen Ping'an, meledak dengan suara dentuman. Saat dia menjentikan jarinya, gumpalan Ki Pedang melonjak keluar seperti air dalam corong, dengan gerakan yang cepat dan tidak terduga. Belum lama ini, pakaian Ding Ying compang-camping dan rambutnya berantakan saat ia memaksa Chen Ping'an jatuh ke tanah. Ia sama sekali tidak berhenti, dan langsung melompat turun dari tembok kota untuk terus mengejar Chen Ping'an, memastikan untuk menjaga jarak paling jauh 2 lengan di antara mereka sepanjang waktu. Ding Ying menolak memberi Chen Ping'an kesempatan untuk melepaskan teknik pedangnya dengan tenang dan nyaman serta meningkatkan niat pedangnya ke tingkat puncak. Ia dapat mengatakan dengan keyakinan penuh bahwa setiap serangan pedang dari makhluk abadi muda dari dunia lain itu sama kuatnya dengan serangan pedang berkekuatan penuh dari wanita legendaris yang dikenal sebagai Dewa Pedang Sui Youbian. Tinju Ding Ying menghantam bagian tengah pedang Chen Ping'an, menyebabkan bilahnya membengkok ke belakang. Ujung ki abadi hampir menusuk bahu Chen Ping'an, jadi dia tidak punya pilihan selain mengulurkan 2 jari dan mendorongnya ke ujung pedang, mendorong bilahnya kembali ke bentuk aslinya. Pada saat yang sama, dia dengan gesit melompat mundur dan langsung meluncur lebih dari 30 meter di sepanjang jalan resmi. Namun, Chen Ping'an tidak merasa senang karena Ding Ying tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia segera menggunakan teknik penekan Dewa Kitab Suci Pedang Sejati untuk melepaskan ki pedang dan menjaga sekelilingnya. Seperti sinar cahaya yang spektakuler, 7 atau 8 semburan aura tinju mengembun menjadi sesuatu yang nyata saat mereka meledak ke dalam ki pedang. Chen Ping'an berjalan dengan langkah-langkah kecil saat ledakan gemuruh bergema di sekelilingnya berulang kali. Ki pedang dan aura tinju hampir hancur bersamaan, melepaskan semburan cahaya berwarna-warni yang indah. Seolah-olah 2 pasukan kavaleri elit telah binasa bersama di perbatasan antara 2 negara. Berdiri di kejauhan, Ding Ying terus melemparkan rentetan pukulan tanpa henti, tidak menggunakan kuda-kuda atau teknik yang mewah. Sebaliknya, dia melakukan apa yang dia suka dan melemparkan pukulan yang paling sederhana. Dia juga mengambil 1 langkah dan memperpendek jarak di antara mereka sejauh 6 meter. Ketika Chen Ping'an akhirnya melawan semua aura tinju dengan sangat susah payah, Ding Ying telah bergegas kembali dan mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya lagi, tidak memberinya kesempatan untuk mengisi kembali ki-nya. Chen Ping'an terus mundur saat dia bertarung, sementara Ding Ying terus maju dengan cara yang sombong. Kedua belah pihak telah menunjukkan puncak kekuatan mereka, dengan puncak kekuatan Chen Ping'an adalah serangan pedang pertamanya di atas tembok kota. Menghadapi serangan pedang itu, bahkan Ding Ying, yang begitu sombong hingga ia hanya memandang surga sebagai saingannya, tidak punya pilihan selain mundur diam-diam. Bahkan, temperamennya pun mulai berubah. Sementara itu, puncak Ding Ying telah tiba tepat pada saat ia dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan. Ia telah menyerang maju melawan aliran deras ki pedang. Setelah itu, kekuatan Chen Ping'an mulai menurun, sementara Ding Ying juga secara mengejutkan gagal mempertahankan intensitas dan tekadnya.
Meskipun pelepasan ki pedang Chen Ping'an tampak bergolak dan tangguh di permukaan, tampak seperti air banjir yang menerobos tanggul, ini adalah sesuatu yang dapat dihalangi Ding Ying dengan percaya diri. Hasilnya, hal itu hanya akan memberi Chen Ping'an cukup waktu untuk mengatur napas. Ini hanya cukup untuk mencegah Ding Ying melakukan gerakan pertama dan mengambil keuntungan. Namun, ketika gelombang ki pedang telah terkondensasi menjadi satu benang, Ding Ying tidak punya pilihan selain menghindari kekuatannya yang dahsyat. 2 kilometer dari kota, sebuah bukit kecil terletak di dekat jalan resmi. Ding Ying menjentikan ujung ki abadi menggunakan 2 jari sebelum tiba-tiba menghantam dada Chen Ping'an dengan telapak tangannya. Chen Ping'an menghantam bukit kecil itu seperti layang-layang yang talinya putus. Serangan itu begitu kuat sehingga ia melesat menembus bukit itu seperti anak panah menembus kertas. Debu dan puing-puing membumbung tinggi ke langit. Kekuatan luar biasa dari serangan telapak tangan Ding Ying terbukti dari fakta bahwa ki abadi telah terbang dari tangan Chen Ping'an, membentuk busur di udara sebelum jatuh ke tanah. Jika tidak ada kejutan lain, maka pedang itu akan mendarat di dekat bukit kecil di sisi Ding Ying. Ding Ying menyipitkan matanya. Dia tidak dapat melihat dengan jelas keadaan Chen Ping'an yang menyedihkan, tetapi dia tetap melesat maju tanpa penundaan. Kenyataannya, dia sedikit ragu tentang bagaimana dia harus menghadapi pedang di depannya. Haruskah dia memanfaatkan keuntungannya dan mengambil pedang itu, melemparkannya kembali ke tembok kota dan membuatnya sejauh mungkin dari medan perang mereka? Dengan begitu, pemuda abadi dari dunia lain itu tidak akan lagi memiliki pedang untuk diayunkan. Atau haruskah dia menggunakan pedang itu sebagai umpan, memasang jebakan di sini dan bertujuan untuk membunuh Chen Ping'an dengan satu pukulan? Namun, tanggapan Chen Ping'an menyebabkan Ding Ying segera melupakan pikiran-pikiran ini. Rambut Ding Ying tiba-tiba berdiri tegak, dan dia langsung meningkatkan kewaspadaannya. Dia berhenti dan menghentakkan kakinya dengan kuat, mengambil posisi tinju yang sangat kuat dan melepaskan semburan aura tinju yang kuat, dengan cepat menghantam area antara pedang dan bukit kecil itu. Namun, secepat apapun respon Ding Ying, masih ada seberkas putih salju yang memungkinkan aura tinju itu menyerangnya dengan keras saat dia melompat dari puncak bukit kecil dan mengulurkan lengannya, dengan sempurna menangkap ki abadi yang telah menarik dirinya keluar dari tanah. Demi menerobos semburan aura tinju Ding Ying secepat mungkin, Chen Ping'an sudah mencapai batas kekuatannya. Namun, dia masih memegang pedangnya dan bersikeras melepaskan serangan pedang ini. Chen Ping'an tidak mempertimbangkan apakah kekuatan serangan pedang ini akan sangat melemah, mungkin itu hanya cukup untuk menggelitik Ding Ying yang bersemangat, atau mungkin itu hanya cukup untuk meninggalkan beberapa luka yang tidak berarti. Di dunia yang tak terbayangkan ini, dan di jalan di ibu kota itu, semua orang secara misterius menghunus senjata dan mencoba saling membunuh. Seolah-olah tak seorang pun peduli tentang siapa sebenarnya Chen Ping'an, apakah dia baik atau jahat, dan mengapa dia muncul di ibu kota Southern Garden Nation. Perasaan yang sangat mengerikan ini. Ketika berjalan ke jembatan tertutup sendirian setelah mengunjungi Liu Xianyang yang terluka parah, Chen Ping'an telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menerima situasi seperti itu lagi. Dia tidak akan dipaksa menjadi anjing yang tidak berdaya, mengibas-ngibaskan ekornya dan dengan menyedihkan memohon belas kasihan surga, berharap bahwa dia akan menerima keadilan. Chen Ping'an telah berlatih kitab suci pedang yang benar untuk waktu yang cukup lama. Namun, niat pedang sejati yang ditangkap Chen Ping'an tidak termasuk dalam kitab suci pedang ini. Sebaliknya, itu berasal dari 3 serangan pedang. Satu berada di dalam kuil tua yang kumuh itu, ketika Tuan Qi dengan mudah menghancurkan formasi Liu Qicheng dengan 1 serangan pedang. Dan ketika bertarung bersama pedang suci Song Yuxiao dari negara sisir air, Chen Ping'an kemudian membelah baju zirah emas dengan 1 serangan pedang. 1 dilepaskan di dalam gulungan gambar sang bijak cendekiawan oleh roh pedang, dan Chen Ping'an berhasil meniru sebagian kecil auranya saat melancarkan serangan pedangnya sendiri ke tembok kota Southern Garden Nation. Serangannya begitu kuat sehingga Ding Ying hampir mengakui bahwa dia adalah yang kedua di dunia. 1 dilepaskan oleh Chen Ping'an sendiri di dalam gulungan gambar, melawan gunung rumbai benua ilahi bumi tengah. Sambil memegang ki abadi di tangannya, Chen Ping'an akan meniru serangan pedang yang dilepaskan Qi Jingchun dengan pedang kayu belalangnya. Saat itu, Qi Jingchun dengan santai menghancurkan formasi asal kekacauan kota Kaisar Putih milik Liu Qicheng. Sedikit keraguan muncul di benak Ding Ying lagi. Itu adalah serangan pedang yang sudah dikenalnya, yang membawa serta kekuatan surgawi yang luar biasa. Dia telah mundur di tembok kota, jadi apakah dia akan mundur lagi kali ini? Di langit tinggi di atas Ding Ying, seseorang dan sebilah pedang melayang di udara. Chen Ping'an menebas ke bawah. Sebuah benang emas muncul di antara langit dan bumi. Tanpa hembusan ki sejati untuk menstabilkan tubuhnya, luka Chen Ping'an dari serangan pedang kejam yang dilepaskan oleh jiwa Yin Ding Ying benar-benar meletus saat ini. Darah mengalir tanpa hambatan, membentuk genangan air di mana ia terbaring tak bergerak. Namun, ada senyum yang sangat puas di wajahnya. Pertama dan ke-15 melindunginya, dan Ding Ying sudah mati. Tanpa ada orang lain di sekitarnya,
Chen Ping'an dengan berani membuang sisa energinya untuk mengambil labu pemelihara pedang dari pinggangnya, dengan gemetar membawanya ke mulutnya dan dengan paksa meneguk seteguk anggur. Dia sudah menderita sakit yang menyiksa, jadi rasa sakit yang sangat sedikit ini hanyalah geli. Chen Ping'an merasa akan sangat disayangkan jika tidak minum saat ini. Chen Ping'an tidak menyadari bahwa di dada jubah daonya, anggur manis emas, mutiara seputih salju yang awalnya berada di antara cakar naga emas melingkar di tengah pola sekarang dipenuhi dengan petir yang melimpah. Dua mutiara yang sedikit lebih kecil yang berada di bawah cakar dan rahang dua naga emas yang relatif kecil di bahunya juga dipenuhi dengan beberapa gumpalan petir yang menyambar. Namun, perubahan kecil pada jubah dao ini hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perubahan drastis pada tubuh Chen Ping'an. Tubuhnya telah terlahir kembali sepenuhnya. Saat berendam di kolam petir saat itu, sedikit kilau emas dan giok muncul di tulang Chen Ping'an. Ini adalah kondisi yang disebut oleh para kultivator sebagai ranting emas dan daun giok. Itu adalah tanda fondasi yang kokoh dan tidak tergoyahkan, dao untuk mencapai umur panjang. Chen Ping'an dalam kondisi setengah sadar dan linglung, seolah-olah dia sedang bermimpi saat setengah tertidur dan setengah terjaga. Dalam mimpinya, seseorang menunjuk ke sungai yang bergolak dan bertanya apakah dia ingin menyeberang. Namun, orang itu menjawab pertanyaannya sendiri, mengatakan bahwa Chen Ping'an akan membutuhkan jembatan jika dia ingin menyeberangi sungai dan melepaskan diri dari belenggu dao besar. Begitu jembatan sudah ada, dia secara alami dapat menyeberangi sungai sesuka hatinya. Chen Ping'an tidak tahu bagaimana harus menjawab, jadi dia hanya berjongkok di tepi sungai dan menggaruk kepalanya. Itulah dirinya yang sebenarnya. Itu tidak bisa dipalsukan. Orang itu berkata tidak ada cerita tanpa kebetulan. Chen Ping'an telah mempelajari penalaran dan prinsip seorang sarjana tertentu, bukan? Setelah membaca begitu banyak dan memahami etiket, mungkin penalaran dan prinsip itu tidak lebih dari sekadar kata-kata kosong? Tanpa menyembunyikan emosinya, Chen Ping'an menggerutu, apa hubungannya mempelajari prinsip-prinsip Konfusianisme dengan jembatan? Orang itu tidak menjelaskan apapun, dan mereka hanya memberitahu Chen Ping'an apa yang harus dia lakukan. Bayangkan penampakan jembatan dalam pikiranmu, jembatan apapun bisa digunakan. Kamu masih muda, tetapi kamu telah bepergian ke banyak tempat. Yakinlah, semuanya akan baik-baik saja selama kamu membayangkan jembatan yang bagus. Tidak ada persyaratan seperti apa jembatan itu seharusnya. Bahkan, tidak apa-apa bahkan jika kamu membayangkan jembatan-jembatan itu dari ibu kota Southern Garden Nation. Jangan menahan pikiranmu saat membayangkan jembatan, dan jangan takut pikiranmu menjadi terganggu atau menjadi liar. Jangan ragu untuk menenangkan pikiranmu. Semakin rileks semakin baik. Yang Anda inginkan adalah pikiran Anda bebas berkeliaran dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Chen Ping'an masih tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia mengikuti instruksi dan menutup matanya saat dia berdiri di tepi sungai. Tanpa sadar, ia teringat pada jembatan lengkung emas di lautan awan itu. Jembatan itu sangat panjang, begitu panjang hingga seolah tak berujung. Chen Ping'an tidak dapat melihat pendeta Tao tua itu. Sudah ditakdirkan bahwa ia tidak dapat menemukan pendeta Tao tua itu, tidak peduli seberapa keras ia mencari. Oleh karena itu, Chen Ping'an tentu tidak dapat melihat ekspresi aneh pendeta Tao tua itu saat ia menatap awan yang menggulung di atas sungai. Ia tentu tidak dapat mendengar pendeta Tao tua itu mengutuk Chen Qingdu dan mengeluh tentang pedang tua abadi yang selalu menyusahkannya. Ia juga tidak dapat mendengar pendeta Tao tua itu meratapi cendekiawan tua itu karena menjadi orang yang merepotkan. Pada akhirnya, pendeta Tao tua itu memuji visi dan keberanian seorang junior, dan ia juga mengenang seorang teman lama yang tidak dapat dianggap sebagai manusia. Apa yang dilihat Chen Ping'an membuat matanya terbelalak karena takjub. Dari kakinya hingga ke tepi seberang sungai, samar-samar ia dapat melihat garis besar jembatan lengkung emas. Namun, jembatan itu berkedip-kedip, jelas tidak stabil. Sebuah buku juga muncul di tangannya, dan di dalamnya tercatat esai dan ajaran seorang sarjana tua. Ini adalah teori urutan berurutan yang belum pernah dijelaskan oleh orang bijak Konfusianisme kepada dunia sebelumnya. Setiap karakter berwarna emas berkilau saat terbang keluar dari buku dan melayang menuju jembatan lengkung emas yang telah terwujud dari visualisasi Chen Ping'an. Setiap karakter seperti balok bangunan. Namun, sangat disayangkan bahwa hampir setengah dari karakter tersebut masih tak bernyawa dan membeku. Hal ini terutama terjadi pada bab-bab terakhir buku tersebut. Tidak ada satupun karakter yang beranjak dari tempatnya. Bagaimanapun, jembatan lengkung emas yang membentang di atas sungai yang bergolak akhirnya menjadi nyata, seperti seseorang yang mendapat dukungan vitalitas dan energi. Namun, jembatan itu masih sedikit kurang untuk menjadi lengkap dan memungkinkan Chen Ping'an untuk menyeberang. Jembatan itu kehilangan darah dan daging, tidak banyak, tetapi cukup berarti. Ini analog dengan seseorang yang memiliki jiwa tetapi tidak memiliki tubuh fisik. Mereka tidak lebih dari hantu yang hilang yang tidak dapat menghadapi sinar matahari dan tidak dapat memasuki alam yang. Selain itu, panjang jembatan, serta strukturnya yang megah, jauh di luar imajinasi Chen Ping'an.
Karena itu pula, karakter yang ada di buku itu kurang memadai. Coba saja, mari kita lihat apakah runtuh atau tidak, pendeta Tao tua itu memberi instruksi. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab sesuai nalurinya, pasti akan runtuh. Pendeta Tao tua itu tidak mempertanyakan jawaban Chen Ping'an. Setelah merenung sejenak, dia meninggalkan dunia kecil yang telah diciptakannya. Dan kemudian, tidak ada kata, lalu. Chen Ping'an tiba-tiba duduk di samping kawah raksasa itu. Di mana sungai panjang itu? Di mana pendeta Tao tua itu? Yang ada hanyalah langit dan bumi yang luas. 2 pedang terbang, pertama dan ke-15, juga ada di sampingnya. Meskipun itu bukan pedang terbang Chen Ping'an yang terikat, mereka telah menemaninya dalam banyak perjalanan panjang dan tinggal bersamanya siang dan malam, melewati suka dan duka bersama. Pikiran mereka saling terkait erat. Yang satu tetap diam, dan yang satu lagi terjerumus dalam rasa bersalah. Chen Ping'an mengikatkan pedang labu pemeliharaan di pinggangnya dan mengulurkan kedua tangannya, menepuk pelan kedua pedang terbang itu dan menghibur. Kita bertiga masih hidup, jadi ini sudah merupakan hasil yang hebat. Bagaimanapun, kita pasti tidak akan begitu terkekang lain kali. Terlebih lagi, jika bukan karena kalian berdua membantuku menangkis serangan itu, aku pasti tidak akan mampu bertahan sampai jiwaku meninggalkan tubuhku. Chen Ping'an berhenti berbicara karena dia mendapati bahwa pertama dan ke-15 menjadi semakin terdiam dan diliputi rasa bersalah. Dia berdiri dan menepuk-nepuk labu pemelihara pedangnya, melangkah maju sambil bergumam, kalian harus kembali ke sini dulu. Kita harus bergegas dan memasuki kota untuk mencari roh bunga teratai kecil. Perjalanan kita mungkin tidak mulus, dan tanpa kalian, aku benar-benar tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan siapapun saat ini. Belum lagi iblis tua Ding. Jika aku tidak beristirahat dan memulihkan diri selama 1 atau 2 minggu, aku mungkin akan kesulitan bahkan melawan anak kecil yang terbang di atas pedang itu. Aku mungkin membutuhkan kalian berdua untuk membantuku membersihkan jalan sebentar lagi. Kedua pedang terbang itu kembali ke labu pemelihara pedang. Chen Ping'an berjalan ke ibu kota negara Taman Selatan sendirian. Saat dia berjalan semakin dekat ke tembok kota, warna emas anggur manis emas berangsur-angsur kembali menjadi putih salju juga. Chen Ping'an menyadari sesuatu, dan dia berbalik dan menoleh ke belakang. Dengan Gunung Banteng sebagai titik pusat medan perang, area di kejauhan dipenuhi dengan energi spiritual yang bertahan tanpa menghilang. Tempat itu kemungkinan besar adalah tanah terberkati, terbesar di tanah terberkati bunga teratai. Tentu saja, tempat itu juga berisi kekayaan bela diri yang paling melimpah. Jika Chen Ping'an tidak terburu-buru kembali ke kota untuk mencari roh bunga teratai kecil, dia sebenarnya akan menuai manfaat paling banyak jika dia tetap di tempat asalnya dan tidak pindah. Namun, Chen Ping'an melirik tembok kota yang jauh dan berpikir bahwa dia akan dengan mudah menjadi musuh bersama seluruh dunia jika dia memonopoli semua manfaat untuk dirinya sendiri. Apakah berbahaya memasuki kota di bawah tatapan waspada semua orang? Chen Ping'an berjalan di sepanjang jalan resmi yang sepi, menempuh jarak lebih dari 30 meter dengan setiap langkah. Saat itu, dia mengucapkan kata-kata itu terutama demi menghibur yang pertama dan ke-15 yang terpuruk. Kenyataannya, jika ada yang berani menghalanginya saat ini dan bahkan sampai mengganggunya tanpa henti, maka akal sehat dan keadilan hanya akan berpihak padanya bahkan jika dia mengeluarkan ki abadi. Chen Ping'an mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tidak ada seorang pun di dalam halaman. Wanita tua yang mengoceh dan mengeluh sepanjang waktu itu sudah pergi, jadi Chen Ping'an tentu saja tidak bisa mendengarnya mengutuk langit dan memaki bumi lagi. Dia adalah orang yang berlidah tajam tetapi berhati lembut. Wanita sederhana dan jujur yang bahkan mencuri buku dari orang lain sudah pergi, jadi Chen Ping'an tidak bisa lagi melihat tatapan sombongnya saat dia menatap putranya. Pria tua yang buruk dalam go, dan pria yang selalu membawa tas dan mencoba peruntungannya juga sudah pergi. Dia akan pergi sangat pagi setiap pagi, dan dia akan selalu berjinjit, kemungkinan besar takut mengganggu putranya yang masih harus bersekolah di sekolah swasta untuk belajar. Chen Ping'an berdiri di halaman selama beberapa saat sebelum kembali ke kamarnya. Dia menyelipkan ki abadi kembali ke sarungnya di atas meja, dan melihat bahwa tumpukan buku yang ada di sana telah menghilang tanpa jejak. Chen Ping'an berjongkok dan meletakkan telapak tangannya di lantai, memejamkan mata dan mencoba menemukan beberapa petunjuk atau jejak. Ke-15 terbang keluar dari labu pemelihara pedang dengan suara mendesing, menempel sangat dekat ke lantai saat terbang berputar-putar dengan cepat. Pada akhirnya, ia berhenti di udara dengan ujung pedangnya menunjuk ke lantai. Chen Ping'an segera mulai menggali dengan tangan kosongnya. Dengan basis kultivasinya saat ini, dapat dikatakan bahwa jari-jarinya sudah cukup kuat untuk menggali besi seolah-olah itu adalah tanah. Ia telah maju ke tingkat kelima saat bertarung dengan Zhong Qiyu di jalan. Setelah itu, ia telah melunakkan dao bela dirinya saat bertarung melawan Ding Ying. Melunakkan dao bela dirinya menggunakan 2 batu asa ini jauh lebih unggul daripada melakukannya dengan kultivator pedang tingkat inti emas lama di Pulau Osmanthus, baik dalam arti fisik maupun mental. Hal ini terutama terjadi selama pertempurannya dengan Ding Ying,
ketika medan perang mereka telah bergeser dari tembok kota ke Gunung Bul. Itu adalah pertempuran hidup dan mati yang berkaitan dengan inti dao bela diri serta keberuntungan bela diri dunia ini. Jadi, bahkan kakek Cui Chen, lelaki tua di bangunan bambu di Downtrodden Mountain, pasti akan melihat pertempuran ini dengan pujian di matanya. Dia akan mengatakan bahwa bahkan seniman bela diri murni di tingkat ke-8 atau ke-9 mungkin tidak dapat menghasilkan aura yang begitu kuat dan mendalam selama pertempuran mereka. Setelah menggali beberapa saat, Chen Ping'an mendapati dirinya berada di dasar lubang yang cukup dalam untuk menyembunyikan orang dewasa yang sudah dewasa. Dia menggunakan kedua tangannya untuk dengan lembut mengambil roh bunga teratai kecil yang hampir mati sebelum melompat keluar dari lubang. Dia dengan hati-hati meletakkan roh bunga teratai kecil di atas meja dan mengambil golden sweet wine, meremasnya menjadi bola yang tampak seperti sarang burung. Dia kemudian meletakkan roh bunga teratai di dalam sarang ini. Setelah itu, dia buru-buru mengambil koin hujan gandum dari harta karun sakunya. Dibandingkan dengan koin salju ringan yang hanya memiliki sedikit energi spiritual, koin panas rendah memiliki energi spiritual yang mengalir seperti air, begitu melimpah sehingga orang bisa merasakannya samar-samar melalui jari-jari mereka. Koin hujan gandum memiliki energi spiritual paling banyak, begitu terkonsentrasi sehingga seperti cairan beku. Chen Ping'an memegang koin abadi di tangannya dan tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya, menyebabkan koin hujan gandum hancur menjadi debu di telapak tangannya. Dia lalu membuka tinjunya, menyebarkan sisa-sisa koin hujan gandum ke roh bunga teratai kecil. Mengenai berapa banyak roh aneh dan ganjil yang dapat dibeli dari toko abadi dengan koin hujan gandum ini, dan betapa langkanya roh-roh ini, bahkan bagi para pejabat dan bangsawan kaya, Chen Ping'an sangat menyadari hal-hal ini. Bagaimanapun, dia bukan lagi seorang amatir yang baru saja memasuki dunia kultivasi, dan bukan lagi seorang bocah lelaki miskin di lorong vas tanah liat yang bekerja sebagai pekerja magang di tempat pembakaran. Chen Ping'an semakin banyak belajar tentang dunia. Dunia kecil permata, Kekaisaran Li Agung, benua botol harta karun timur, tembok besar Ki Pedang, benua daun parasol, dan tanah terberkati bunga teratai. Chen Ping'an dengan hati-hati mengamati roh bunga teratai kecil itu, dan melihat bahwa energi spiritual koin itu seperti mata air yang perlahan-lahan merembes ke ladang yang kering dan retak. Dia merasa sedikit lebih tenang setelah melihat ini. Fakta bahwa roh bunga teratai kecil itu masih dapat menyerap energi spiritual adalah bukti bahwa situasinya masih dapat diperbaiki. Chen Ping'an menggunakan ibu jarinya untuk dengan lembut membelai dahi roh kecil yang bersih dan murni itu. Setelah meletakkan roh bunga teratai kecil di jubah daunnya dan memberinya sedikit energi spiritual, Chen Ping'an mengisi lubang di lantai itu kembali sebelum meninggalkan kamarnya dan duduk di bangku kecil di bawah atap. Dia meraih labu anggurnya dan mengaduknya, tetapi dia tidak meminum setetes pun. Setelah melepaskan jubah daunnya, golden sweet wine, bau darah yang menyengat keluar dari seluruh tubuhnya. Pertarungan hidup matinya dengan Ding Ying telah meninggalkannya dengan luka parah. Namun, karena hal inilah gelombang besar energi spiritual telah mengalir ke dalam dirinya, memberinya kesempatan untuk membanjiri titik akupuntur utamanya dengan energi spiritual. Saat ini, energi spiritual mengalir melalui banyak titik akupunturnya, dengan setiap helaian tampak seperti kekuatan yang merenggut sebidang tanah untuk dirinya sendiri. Karena energi spiritual tidak mengambil jalur yang sama dengan napas ki sejatinya sebelumnya, sebidang tanah yang mereka tempati juga dapat dilihat sebagai kota bawahan yang berada di luar kota utama. Mereka relatif terisolasi, dan tidak terhubung bersama untuk membentuk jalur yang terhubung. Dengan demikian, mereka tidak dapat menjadi lebih kuat. Chen Ping'an tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Namun, dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini sekarang. Prioritas terpentingnya adalah mencari cara untuk membangun kembali jembatan keabadiannya dan meninggalkan tanah yang diberkati ini. Kuil pengamatan Dao ini secara mengejutkan bukanlah kuil yang sebenarnya. Sebaliknya, kemanapun pendeta Tao tua itu pergi di dunia, disitulah kuil itu berada. Setelah mengetahui hal ini, Chen Ping'an tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa Dewa Pedang Agung tua yang tinggal di pondok jerami di tembok besar Ki Pedang tidak memperingatkannya tentang hal ini sebelumnya? Namun, jika dipikir-pikir lagi, dia telah berlarian seperti ayam tanpa kepala saat pertama kali memasuki ibu kota Southern Garden Nation, namun setelah beberapa saat gelisah dan frustrasi, dia memutuskan untuk menenangkan pikirannya dan berjalan-jalan santai. Itu menghasilkan pengalaman yang sangat unik di mana dia telah menyaksikan semua jenis orang dan sifat mereka. Chen Ping'an tampak malas dan menganggur selama waktu itu, namun itu mengingatkannya pada pengalaman masa lalunya sebagai murid di Tungku Naga. Uang yang diperolehnya tidak cukup untuk dibelanjakan secara boros, tetapi cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Paling tidak, dia tidak akan mati kelaparan. Jadi, setelah menjamin makanan dan tempat tinggal, Chen Ping'an selalu berada dalam kerangka berpikir yang sama setiap kali dia pergi untuk mengumpulkan sampel tanah dari pegunungan bersama Pak Tua Yao. Yang tiba-tiba bertanya, "Di mana saya, sebenarnya?" Zhong Qiu goyah setelah mendengar ini,
ekspresi bingung di wajahnya. Chen Ping'an menunjuk ki abadi di punggungnya dan menjelaskan, aku membawa pedang ini bersamaku dan entah bagaimana memasuki dunia ini secara tidak sengaja. Aku berkeliling dan mencari untuk waktu yang lama, dan aku tidak menyadari fakta bahwa aku telah memasuki dunia ini. Zhong Qiu tersenyum dan menceritakan beberapa kisah kepada Chen Ping'an tentang tanah suci bunga teratai dan para dewa dunia lain yang telah datang ke sini. Baru pada saat itulah Chen Ping'an memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini. Saat itu, pendeta Tao tua itu hanya mengungkapkan setengah dari kebenaran. Kuil pengamatan Dao benar-benar tidak ada, tetapi dapat dikatakan bahwa seluruh tanah suci bunga teratai sebenarnya adalah tempat pendeta Tao tua itu untuk mengamati Dao. Pertama kali Chen Ping'an menyadari sesuatu yang salah adalah ketika dia menemukan keberadaan dua negara jin utara di satu benua. Orang harus menyadari bahwa dia telah menemukan roh teratai kecil di sebuah kuil di negara jin utara. Awalnya, Chen Ping'an mengira mungkin budaya di benua daun payung berbeda dengan benua botol harta karun timur. Karena itu, ia secara khusus mengunjungi toko buku di Gang Cendekiawan Juara untuk membaca banyak buku sejarah dan karya sastra tidak resmi. Namun, keadaan menjadi semakin aneh. Meski begitu, Chen Ping'an menolak untuk menyerah, mengunjungi perpustakaan kitab suci lain yang jelas-jelas tampak seperti koleksi pribadi dari beberapa klan kaya dan berpengaruh. Dia ingin memahami sejarah resmi negara tersebut untuk menentukan lokasi pasti negara jin utara di benua daun parasol. Namun, keadaan masih tetap berkabut dan membingungkan seperti biasa, dengan buku-buku yang hanya menyebutkan sejarah keempat negara. Setelah itu, ketika rahasia kotor kuil Sungai Putih terbongkar, Chen Ping'an merasa semakin tidak percaya pada pilihan kata-kata keempat Grand Master Superior ketika mereka berkumpul di Gunung Bul. Mereka secara mengejutkan gemar menggunakan istilah dunia ketika membahas berbagai hal. Misalnya, Zhong Qiu disebut sebagai seniman bela diri terkuat di dunia, negara Taman Selatan adalah negara terkuat di dunia, Tong Qingqing dari Aula Hati Cermin adalah orang tercantik di dunia, dan seterusnya. Ada terlalu banyak contoh untuk dipilih. Meskipun ia tahu bahwa ia berada di tanah terberkati bunga teratai, Chen Ping'an sama sekali tidak tahu kapan atau bagaimana ia memasuki tempat ini. Dan dia tidak mungkin pernah menerima jawaban atas pertanyaan ini selama pendeta Tao tua itu tidak muncul di depannya. Dunia telah jatuh ke dalam keadaan yang suram dan aneh setelah pertempuran besar, jadi sebagai guru kekaisaran Southern Garden Nation, masih ada banyak hal yang perlu diperhatikan Zhong Qiu. Kunjungannya ke Chen Ping'an hari ini memiliki dua tujuan. Pertama, dia bisa menghindari kesalahpahaman di antara mereka berdua. Kedua, dia punya kepentingan pribadi, dan dia bisa memanfaatkan kunjungan ini sebagai kesempatan untuk menenangkan pikirannya dan menikmati udara segar. Karena itu, Zhong Qiu berpamitan dan pergi setelah mendiskusikan hal-hal yang diperlukan. Sebelum Zhong Qiu pergi, Chen Ping'an sedikit meminta maaf saat dia berkata, untuk sementara aku tidak bisa meninggalkan tanah terberkati bunga teratai. Zhong Qiu tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kamu sama sekali tidak tampak seperti makhluk abadi dari dunia lain, Chen Ping'an. Setelah meninggalkan halaman di gang tanpa nama, ekspresi Zhong Qiu tampak muram saat dia berjalan sendirian di sepanjang jalan yang sepi. Jika makhluk abadi dari dunia lain pertama yang dia dan Yu Zhenyi temui saat itu adalah Chen Ping'an, apakah kejadian beberapa hari terakhir akan mengambil lintasan yang sama sekali berbeda?